memulai kegiatan, kita harus apa dulu? Harus berdoa. Iya. Tadi yang datangnya paling awal itu siapa? Saya. Nggak ada yang terlambat ya. Silakan salah satu mewakili untuk berdoa. Saya. Silakan Gan. Konsentrasi dimulai. berdoa mulai. Tepuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. The best, you are the best, we are the best. Oke, terima kasih kelas 5. Dan untuk hari ini, Bu Feni akan membahas tentang kebinekaan. Seperti yang kemarin sudah Bu Feni sampaikan apa itu kebinekaan. Nah, sekarang kita mengambil topik 3, yaitu tentang berdamai dengan diri. Ya, damai mulai dari diri. Untuk memahaminya, mari kita pelajari bersama-sama. Are you ready? Ready! Yuk, next, lanjutkan. Nah, kalian diharapkan satu, memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, kalian nanti mampu memberi contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Apa sih welas asih itu? Welas asih baik kepada diri sendiri, menyayangi diri sendiri, itulah sikap welas asih. Siap? Are you ready? Siap belajar. Let's study. Yuk. Coba sebelum kita memulainya, Bu Feni mau mengadakan pertanyaan buat kalian. Bu Feni mau bertanya kepada kalian, pernahkah kalian merasa malu? Pernahkah kalian merasa malu? Pernah ya? Tidak percaya diri terhadap identitas kalian, pernah? Saya tidak percaya diri, saya kadang malu, Bu Feni. Ya. Kapan itu kalian merasa malu? Dulu kapan? Pas waktu ke kelas 5. Oh, waktu mau ke kelas 5. Oh iya, kalian sadar ya? Dulu waktu mau naik kelas 5 kalian merasa malu. Sekarang masih malu tidak? Iya. Tidak. Kenapa kok kalian merasa malu? Dulu kenapa merasa malu? Kenapa? Kira-kira kenapa ya? Ayo tanyakan pada diri kamu. Kenapa sih aku dulu merasa malu? Kenapa? Harus saja masuk kelas 5. Oh, baru saja masuk kelas 5. Dulu masih malu terus. Ya tidak. Sekarang sudah di kelas 5, kenapa kok tidak malu lagi? Karena sudah terbiasa berekspresi. Ya tidak. Kalian sudah terbiasa bicara di depan. Kalian sudah memiliki kepercayaan diri. Nah, itu sudah terbentuk dalam diri kalian. Ya tidak. Ya. Kehidupan kalian di lingkungan sekitar, pernahkah kamu merasa malu? Nah, contohnya apa? Ayo, malu kenapa? Oh, dapat tetangga baru. Terus apa lagi? Kamu cek malu kenapa? Mendapat teman baru masih malu. Terhadap diri sendiri, adakah rasa minder dalam diri kamu? Tidak? Sekarang tidak, apakah saya merasa begini? Saya izin untuk menampilkan diri? Tidak ya? Iya. Yuk, kalau tidak ada, mari kita bermain. Are you ready? Nanti dalam bermain kalian memilih salah satu. Okay? Kalau Bu Feni bilang, misalnya bilang siapa yang rambutnya keriting, siapa yang rambutnya lurus, yang rambutnya keriting ke kanan, yang rambutnya lurus ke kiri. Are you ready? Okay, let's go. Stand up. Semua stand up. Kelas 5.
menentukan beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Silakan kalian diskusikan. Apakah kalian selalu berada pada satu sisi identitas yang sama tadi? Ada yang nggak pindah-pindah atau berubah-ubah? Kadang di kanan Bu Feni, kadang di kiri Bu Feni. Silakan diskusikan. 1. Yuk, yang kedua, apakah tadi bertemu dengan seseorang yang memiliki identitas yang berbeda? Bertemu tidak dengan teman yang memiliki identitas yang berbeda? Yang ketiga, dari semua identitas tadi, manakah yang menurut kalian paling penting dan berharga? Silakan diskusikan. Oke, silakan diskusikan. Yang pertama akan dibacakan oleh Ananda Afrika Widianto. Silakan. Kalian selalu berada pada satu sisi identitas yang sama atau berubah-ubah? Jawabannya berubah-ubah. Apakah tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas? Ceritakan mengapa itu terjadi. Ada, yaitu Abi, karena identitasnya sama dengan saya. Friends, do you have any question? Do you have any question? Yes. Oh, ada. Silakan bertanya. Antara kalian ada yang memiliki ini? Ada, yaitu pacar. Oh iya, that's right. Benar sekali. Ada lagi? Ada lagi? Do you have any questions? Habis? Tidak ada. Raise your hand. Ya, raise your hand. Ada? Tidak ada. Habis. Apakah ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Saya silakan. Oh, ada. Presentasi kalian Terima kasih. Ya, thank you. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sama-sama. Wassalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus buat Albert Einstein. Ya, congratulations on It's the Best. Ya, It's the Best performance dari Albert Einstein. Ya, berdasarkan dari hasil presentasi yang sudah dipresentasikan oleh Albert Einstein, bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa? Kalian itu memiliki identitas yang berbeda-beda, nih betul? Tidak semua anak memiliki identitas yang sama, betul atau tidak? Betul sekali. Mari kita lanjut lagi next, ya. Kita punya banyak identitas. Apa sih identitas itu? Dari tadi kita membahas identitas. Ingat? Apakah identitas itu?
kepribadian yang bagaimana? Kalau kamu sih karakter kamu seperti apa? Apakah punya karakter yang baik atau buruk? Oh, jelas. Karakter kalian harus memiliki karakter yang baik. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Tapi penting mencari identitas diri. Selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang identitas diri. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Ya, silakan disimak. Manuel Apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian petik dari video tadi? Ayo. Bahwa kita tidak perlu berkecil hati. Ini benar. Ayo temukan apa yang ada dalam potensi diri kamu. Ya, please. Berdasarkan video yang kalian pelajari tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, apa? Menurut kalian? Kita tidak perlu berkecil hati, ya benar? Jadi apapun kita, mari temukan siapa sih diri kita, mau dibawakan kemana, tidak perlu minder, ya tidak? Ya. Mari berprestasi, mari coba. Yang sekarang belum berprestasi, silakan dari potensi kamu, ya benar? Ya, semua bisa dimulai dari diri kamu sendiri. Kenapa? You can if you think you can. Apa? Kamu bisa jika kamu pikir kamu bisa. Temukan jati diri kalian. Oke? Nah, setiap orang pasti punya banyak identitas, ya tidak? Mungkin kita punya kesamaan dengan teman dari sukunya, seperti tadi, ya tidak? Dalam permainan tadi, ada yang berbeda identitas dengan agama, ya tidak? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Nah, itulah identitas dari agama. Ada Konghucu juga. Nah, seperti itu. Nah, identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir. Contohnya apa? Ada identitas. Kamu jadi perempuan, kamu jadi anak laki-laki, itu namanya identitas bawaan dari lahir. Ya, rambut lurus, rambut keriting, ya tidak? Itu identitas bawaan dari lahir. Makanya kita wajib apa dengan identitas bawaan dari lahir itu? Menghargai, mensyukurinya, ya tidak? Bersyukur, betul? Iya, kita harus bersyukur. Yang ketiga, ada identitas yang dianggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas itu, maka kalian akan tersinggung, ya betul? Soalnya ada orang yang menjelek-jelekan, tidak menghargai kita, ya betul? Kita akan tersinggung. Maka marilah berkontribusi, jangan suka menjelek-jelekan teman, ya Faza? Oke, jangan suka membanding-bandingkan hal yang buruk, ya tidak? Ya, mari kita hidup dengan damai, betul tidak? Ya, betul sekali. Nah, dengan cara apa? Gunakan standar diri, oke? Tidak usah minder. Karena apa? Setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing, ya betul? Setiap anak itu apa? Istimewa. Ya, kalian adalah anak-anak yang istimewa. Paham? Ya. Setiap orang itu unik, istimewa. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Ingat, kalian tidak bisa membandingkan ukuran seseorang. Ya betul? Ya. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Kamu lihat, oh, kalau orang cantik itu pasti yang putih. Kalau orang cantik itu pasti yang putih. Tidak bisa. Itu namanya standar sosial. Ya betul? Gunakan standar diri sendiri. Standar itu berbeda-beda di setiap waktu. Coba dengarkan Bu Fendi. Ya, standar sosial tidak bisa dijadikan ukuran. Oke? Kalian sering nggak merasa nggak percaya diri karena dibilang nggak cantik?
agak sedikit dimohak. Oke. Hebat ada. Kamu itu kalau rambutnya lurus kurang ganteng, cobalah dipendek lagi, dibuat agak keriting lalu dipeleret. Pernah ada teman yang seperti itu? Pernah. Hei Tika, kamu itu sebenarnya cantik, tapi kalau lebih cantik lagi kalau kamu tinggi segini. Nah seperti itu namanya ukuran sosial. Apakah kita itu merasa cantik baik hanya dengan nilaian dari orang lain? Apakah seperti itu? Lelah nggak sih kalau kita harus mendengarkan seperti itu? Lelah, gitu kan? Selalu mendengarkan pandangan dari orang lain tentang definisi perempuan cantik, tentang definisi cowok ganteng. Itu kita sangat lelah. Padahal kita bisa menentukan sendiri definisi cantik itu seperti apa, ganteng itu seperti apa. Mari kita definisikan menurut diri kita sendiri. Ya betul. Standar kecantikan atau ketampanan yang tak memanusiakan kita, ya, sebagai perempuan atau sebagai laki-laki seharusnya kita tinggalkan. Ya betul. Tidak usah mendengarkan seperti itu. Jangan mau didikte ukuran kecantikan atau ketampanan. Ya, jangan mau kamu tuh harus gini, kamu harus gini. Itu jangan. Paham? Gini. Paham. Iya. Nah, cantik itu bukan sekedar fisik. Ya tidak? Ya. Cantik bukan hanya sekedar fisik. Ya. Seseorang menjadi cantik atau tampan karena apa? Karena apa? Baik. Oh iya, pintar sekali karena kebaikannya. Faza. Karena apa? Karena apa? Kebaikannya. Karena aktivitasnya. Gimana? Setiap hari. Karena kesabarannya, pintar. Karena apa lagi? Karena perbuatannya. Seperti itu. Itu standar kecantikan. Cantik itu berani punya mimpi. Paham? Anak yang cantik itu berani punya mimpi yang bagaimana? Mimpi yang baik. Mimpi yang baik, punya ambisi, serta juga kemurahan hati, baik hati, empati, melas dengan anak-anak yang mengalami kesusahan, suka membantu, suka menolong. Itulah cantik. Ya betul? Ya. Sebab perempuan memang bukan pemandangan. Ya. Perempuan bukan pemandangan. Ya. Dan kecantikan bukan untuk diperlombakan. Ya. Barang siapa sanggup menggerakkan sekitarnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan bukan, itulah sebaik-baik kecantikan. Ya. Jadi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi dari hatinya. Itulah yang dinamakan dengan inner beauty. Kecantikan dari dalam diri. Ya. Kecantikan dari dalam diri. Inner beauty. Tidak hanya cantik itu karena fisiknya. Jadi kalau ada yang mendikte kamu tidak cantik, kamu tidak ganteng, abaikan. Ya. Saya cantik menurut saya. Paham? Ya. Apa yang harus kamu lakukan? Lakukan perbuatan baik. Paham? Lakukan perbuatan baik. Aktivitas yang baik. Paham? Are you ready? Ready. Ada yang masih merasa minder? Tidak. Ya. Percaya diri. You can. You can. Kamu bisa jika kamu pikir kamu bisa. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Do you have any question? No. Oke. Kalau tidak ada, next ya, Bu Feni lanjut. Nah, konsep yang ketiga itu adalah welas asih pada diri sendiri. Welas asih pada diri sendiri. Dengan cara bagaimana welas asih baik kepada diri sendiri? Satu, dengan cara apa? Latihan mencintai dirimu sendiri. Ada yang merasa tidak mencintai diri sendiri?
Ada? Tidak. Tidak. Ayo cintai diri sendiri. Aku bangga. Oke, bangga dengan diri sendiri. Oke, kemudian yang kedua, ayo yang kedua, dengan cara apa mencintai diri sendiri? Yaitu milikilah kebaikan hati. Kebaikan hati. Wajib, tidak hanya harus. Oke, kebaikan hati kamu. Ayo pupuk kebaikan hati kamu. Suka menolong teman, suka membantu orang tua. Oke, betul. Berkata jujur, itulah kebaikan hati. Beribadah, paham? Ya. Dengan cara apa? Dengan memiliki kesadaran penuh. Kamu benar-benar harus sadar. Ya tidak? Tidak. Kemudian apa? Keterhubungan. Ya berkesinambungan terus. Milikilah jiwa-jiwa seperti itu. Paham? Paham? Marilah kita bersyukur. Dengan apa bersyukur itu? Iya. Bersyukur. Marilah kita bersyukur. Kita berada di sekolahan dengan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat sempurna seperti ini. Kita wajib bersyukur. Nah, orang yang bersyukur itu akan menghiasi wajah mereka dengan apa? Senyuman. Menjadi anak yang disiplin. Disiplin yang bagaimana? Milikilah karakter disiplin. Ya, jati diri yang disiplin tidak hanya berangkat pagi, memakai seragam, mematuhi aturan sekolah, tapi juga disiplin dalam bertutur kata. Betul. Disiplin dalam bertindak dalam segala hal. Paham? Oke, pintar sekali. Nomor 1, buat tindakan konkret atau buat tindakan nyata. Ucapkan terima kasih kepada diri kita. Yuk, dalam hati. Terima kasih kepada diri kita. Silakan. Ucapkan terima kasih. Apakah kalian pernah mengucapkan terima kasih kepada diri kita? Iya, oh iya. Sekarang ucapkan lagi ya. Nomor 2. Sudah mengucapkan terima kasih. Yang kedua. Ya, silahkan ucapkan terima kasih atau penghargaan kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, kepada sahabat. Ya, di rumah nanti ayo semua saja bilang terima kasih ayah ibu sudah merawat saya, sudah melahirkan saya sampai sebesar ini. Oke, berterima kasihlah kepada teman kalian. Ayo sekarang berterima kasih. Terima kasih. Ya. Silahkan ucapkan terima kasih kepada teman sebelahnya. Terima kasih Ariel. Ya, benar. Ya, terima kasih Bu Feli, sama-sama. Bu Feli juga terima kasih Bu Feli juga ucapkan buat kalian. Kalian sedang menjadi murid-murid Bu Feli yang berkarakter, yang memiliki jati diri. Semua jati diri di sini semua baik-baik, memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang kuat, memiliki karakter yang luar biasa. Iya atau tidak? Iya. Dengan bukti apa? Sekarang kalian jarang bertenang, beribadahnya juga sudah mulai rajin, selalu tersenyum di setiap situasi. Ya tidak? Ya. Selalu tersenyum. Ya, seperti itu. Selalu menjadi anak yang ceria, selalu belajar. Benar tidak? Ya. Benar tidak? Ya. Siap menjadi anak yang berkarakter baik? Siap. Are you ready? Ready. Good job. Good job. Kelima, Rajin, kreatif, bersama. Yes. ya pintar sekali ya. Dari hasil diskusi tadi, dari hasil pengamatan tadi, oke, apa yang bisa kalian simpulkan tentang jati diri, mengenali diri? Apa yang bisa kalian simpulkan? Bahwa apa? Standar seseorang tidak ditentukan dari standar sosial. Kita bisa menentukan standar diri kita sendiri.
mau jadi apa? Betul. Mau berprestasi seperti apa? Mari kita berjuang, ya tidak? Ya. Karena apa? No pain, no gain. Ya, no pain, no gain. Artinya apa? Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Kesuksesan bukan hanya milik orang yang pintar, oke betul? Tapi kesuksesan adalah milik mereka yang selalu berusaha. Paham? Ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya, ya. Very kecil asking his mother. Anak itu bertanya, what will I be? Seperti apa aku nanti? Will I be pretty? Apakah aku menjadi cantik? Will I be handsome? Apakah aku menjadi tampan? Will I be rich? Apakah aku menjadi kaya? The mother said. Ibu itu mengatakan, whatever will be. Apa yang akan terjadi, terjadilah. The future is not ours to see. Masa depan tidak bisa kita lihat. Yang terpenting adalah lakukan yang terbaik setiap hari. Do your best every day. Yes, I understand. Okay, that's good. Okay, sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan lagi, yang terpenting do your best every day. Lakukan yang terbaik setiap